Assalamualaikum Pak Kus, mohon maaf mengganggu waktunya. Waalaikumsalam Bu Eka, tidak apa-apa Bu, silakan santai saja. Pak Kus, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu Eka, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak, saya juga baik kabarnya hari ini. Sudah lama ya Bu, kita tidak berbincang-bincang seperti ini. Ada yang bisa saya bantu Bu Eka? Ya Pak Kus, jadi seperti ini. Saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Kus untuk sharing. Jadi saya ada permasalahan dengan salah satu murid saya di kelas. Saya minta saran pemecahannya Pak. Baik Bu Eka, silakan Bu Eka ceritakan permasalahan Bu Eka terkait muridnya ya, yang ada di kelas secara detail. Silakan Bu Eka. Baik, jadi begini Pak Kus. Saya ini kan mengajar kelas 5. Dan salah satu murid laki-laki saya ada yang hiperaktif, Pak. Dia bukan termasuk murid yang nakal, cuma kalau di kelas dia sering kehilangan fokus waktu pembelajaran. Malahan dia sering ngajak ngobrol teman-temannya. Nanti kan teman-temannya malahan terganggu. Dia sering ngobrol di momen tidak tepat. Jadi ketika teman-temannya sedang serius belajar dan saya sedang menjelaskan materi, dia malahan asik mengobrol. Dia juga suka jalan-jalan di kelas, tidak bisa diam pokoknya, Pak. Baik. Jadi Bu Eka memiliki seorang murid laki-laki yang hiperaktif. Dia sebenarnya anak yang tidak nakal, hanya saja dia sering kehilangan fokus. Pada waktu pembelajaran, dia senangnya mengobrol dengan teman ketika pembelajaran berlangsung. Sering berjalan ke sana kemari pada saat pembelajaran sehingga teman-teman yang lainnya merasa terganggu gitu ya Bu ya. Betul, Pak. Seperti itu, Pak. Nah, sekarang apa nih yang Bu Eka harapkan ketika nanti kita selesai melakukan sesi coaching ini, Bu? Jadi, Pak Kus, saya sangat berharap setelah sesi coaching ini selesai, nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan murid saya ini. Saya ingin membantu murid saya untuk kembali fokus, tidak mengganggu teman-temannya lagi. Harapan yang sangat mulia, Bu. Membantu anak tersebut memperoleh solusinya. Menurut Bu Eka, murid dengan fokus yang baik, kesadaran diri dan manajemen diri yang baik itu yang idealnya seperti apa ya, Bu ya? Jadi menurut saya, murid yang memiliki fokus, kesadaran diri, dan manajemen diri yang baik itu adalah murid yang paham betul posisi dia saat itu sebagai apa. Begitu, seharusnya dia sadar apa yang harus dia lakukan dan tidak boleh dilakukan saat itu. Dia juga harus bisa fokus untuk melaksanakan apa yang ada di hadapan dia. Begitu, Pak. Saya setuju sekali dengan pandangan Bu Eka tentang kondisi ideal murid Bu Eka yang diharapkan yaitu memiliki fokus, kesadaran diri, manajemen diri yang baik. Selama ini apa saja sih yang telah Bu Eka lakukan untuk mengatasi murid-murid tersebut, Bu? Selama ini saya sudah melakukan beberapa cara untuk mengingatkan dan menasihati anak tersebut. Saya juga menjelaskan kalau kamu ini mengganggu temanmu loh, seharusnya tidak boleh. Namun di lain hari, hal seperti itu terulang lagi. Jadi anak ini seperti merasa tidak bersalah. Begitu, Pak. Pada saat dinasehati dia menjawab iya, iya, tapi keesokan harinya diulangi lagi. Baik Bu Eka, sebelumnya langkah-langkah Bu Eka yang sudah dilakukan dari nasihati, mengingatkan, mampu mengatur, itu sebetulnya langkah-langkah yang benar, tapi ternyata dampaknya belum signifikan ya Bu ya. Berarti ini harus ada hal lain yang Bu Eka lakukan seperti itu Bu. Apa ini ya, Pak? Mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di pelajaran saya mungkin? Iya Bu, menurut Bu Eka, seberapa pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran di kelas ya Bu ya? Menurut saya itu sangat penting, Pak. Dengan pembelajaran sosial emosional, anak dapat memiliki kesadaran diri, dia dapat paham posisinya, dan bisa menempatkan dirinya di waktu dan momen yang tepat. Begitu, Pak. Untuk membentuk manajemen diri yang baik, saya pikir seperti itu, Pak. Saya setuju sekali Bu Eka.
dengan fungsi pembelajaran sosial emosional. Jadi dengan pembelajaran dan sosial emosional, murid mengenali kondisi emosinya, menumbuhkan manajemen diri yang baik. Mungkin ada alternatif lain yang bisa Bu Eka lakukan untuk mengatasi dan membantu siswa tersebut ya Bu ya? Oh, ini mungkin Pak, saya berbicara empat mata dengannya, kemudian saya terapkan segitiga restitusi. Mungkin seperti itu, Pak. Oh iya, jadi Bu Eka melakukan segitiga restitusi. Menurut Bu Eka apa fungsi segitiga restitusi itu Bu? Saya pikir dengan segitiga restitusi itu dia dapat menyadari kesalahannya dan punya rasa tanggung jawabnya untuk memperbaiki kesalahannya itu tanpa merasa dirinya terpuruk. Begitu, Pak. Saya setuju dengan Bu Eka. Memang segitiga restitusi itu bisa menjadi sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi siswa tersebut. Dari alternatif-alternatif yang Bu Eka lakukan, yaitu mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran, melakukan segitiga restitusi, apa langkah-langkah lain yang bisa membuat murid Bu Eka tersebut, Bu? Oh, iya, Pak. Setelah saya lihat dari perilakunya, dia kan sepertinya gaya belajarnya kinestetik ya, Pak. Karena dia tidak bisa diam dan suka jalan-jalan di kelas. Sepertinya saya juga harus menyesuaikan pembelajaran saya dengan gaya belajarnya, misalnya dengan strategi active learning. Saya wujudkan di diferensiasi proses, di mana saya menyusun pembelajaran dengan sesuatu yang bisa mengalihkan perhatiannya, sehingga energi berlebihnya itu bisa disalurkan ke arah yang lebih baik. Begitu, Pak. Wah, ide bagus itu. Berarti mereka akan melaksanakan diferensiasi proses dengan gaya belajar kinestetik, ya Bu. Sehingga anak-anak tersebut bisa terafiliasi dengan begitu ya Bu ya, Iya, terfasilitasi begitu, lah Pak. istilahnya. Iya, begitu, Pak. Dari alternatif-alternatif Ibu yang gue pilih tadi, kira-kira alternatif mana yang memberikan peluang yang bisa dijadikan solusi dan bisa dilakukan dalam waktu yang dekat-dekat ini ya Bu ya? Saya rasa yang ketiga ini, Pak, karena anak yang hiperaktif seperti dia memang harus saya fasilitasi dengan pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar kinestetik. Jadi Bu Eka akan melaksanakan strategi pembelajaran active learning ya Bu ya, sehingga anak-anak lebih fokus dan tidak mengganggu teman yang lain gitu ya Bu ya. Iya, Pak, seperti harapan saya. Kira-kira siapa saja yang akan dilibatkan dalam penyusunan aksi ini ya Bu ya? Yang akan saya libatkan adalah anak tersebut, kemudian teman-teman sekelasnya, rekan sejawat, atau guru mapel lain yang mengajar di kelas tersebut. Saya juga akan berbagi praktik baik yang dalam menghadapi anak tersebut. Berarti Bu Eka nanti akan melibatkan murid, rekan sejawat yang mengajar di kelas 5 ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu Eka akan melaksanakan aksi tersebut Bu? Saya akan laksanakan secepatnya, Pak. Wah mantap, saya dukung Bu Eka. Semoga rencana aksinya berjalan lancar. Nanti setelah atau kita berbincang lagi nanti untuk melaksanakan coaching yang kedua. Saya sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan
yang telah Bu Eka lakukan gitu Bu. Terima kasih Pak Kus atas motivasinya. Sepertinya sudah cukup. Saya mohon pamit. Terima kasih sekali ya Pak Kus atas sesi coaching kali ini. Sehingga saya punya gambaran untuk apa yang harus saya lakukan. Sama-sama Bu Eka, jangan sungkan untuk bercerita sesi coaching yang kedua nanti ya Bu ya. Tenang saja, saya bantu kok. Oke, terima kasih Pak Kus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.